Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christian Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 192107172 kelas Wates. Di sini saya akan mempresentasikan formulasi strategi PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama di sini ada profil perusahaan. PT Telekomunikasi Indonesia atau TBK Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas 13 anak perusahaan seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Telkom Akses, PT Multimedia Nusantara, dan PT PINS Indonesia. Yang kedua ada analisis SWOT. Pertama adalah strength atau kekuatan, terdiri dari beberapa poin, yaitu pertama, Telkom memiliki kekuatan finansial yang besar melakukan investasi peralatan telekomunikasi dalam jangka besar. Kedua, Telkom memiliki jaringan dan infrastruktur luas yang memudahkan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Ketiga, jumlah pelanggan perusahaan pertumbuhan yang pesat. Telkom terus mendominasi pasar domestik di produk-produk seluler, sambungan tidak bergerak, nirkabel, dan akses internet broadband. Selanjutnya, memiliki pilihan produk, cakupan dan ragam jenis dalam layanan yang ditawarkan, serta kapasitas dan infrastrukturnya kokoh dalam memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Arus kas kuat dan rasio hutang terhadap ekuitas sehat. Dan yang terakhir, sejumlah departemen dan instansi pemerintah membeli layanan Telkom menjadi pelanggan langsung sehingga menambah kekuatan dan kepercayaan publik. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, kurangnya efisien dan boros dalam anggaran gaji pegawai. Telkom juga mengandung peluang dan resiko yang dapat mempengaruhi performasi keuangan perusahaan. Perusahaan Telkom ini memerlukan waktu untuk memastikan langkah strategis yang diambil membawa dampak positif bagi pertumbuhan perusahaan. Kelemahan selanjutnya, perbedaan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan kepentingan pemaham saham Telkom yang lainnya. Yang terakhir, adanya kebocoran pendapat yang berpotensi terjadi akibat kelemahan internal dan masalah eksternal yang dapat menimbulkan kerugian pada Telkom itu sendiri. Analisis selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, inovasi dan strategi investasi didasari oleh pandangan jangka panjang untuk menempatkan posisi Telkom di industri yang senantiasa berubah dengan cepat, serta memastikan bahwa Telkom selalu menjadi pemimpin pasar. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan transaksi dan informasi secara elektronik memungkinkan Telkom dapat memperluas peluang usaha di bidang informasi dan transaksi elektronik termasuk e-payment. Selanjutnya, permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet merupakan pasar yang sangat potensial. Dan yang terakhir, jumlah penduduk Indonesia yang besar dan baru sedikit yang telah memiliki akses broadband internet tentu merupakan peluang pasar yang sangat baik bagi pertumbuhan bisnis PT Telkom. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Poin pertama, masyarakat semakin menuntut mobilitas dan fleksibilitas dari alat komunikasinya. Kedua, kondisi persaingan akan menjadi semakin ketat. Ketiga, tidak ada jaminan bahwa situasi politik di Indonesia akan stabil atau pemerintah akan menerapkan kebijakan ekonomi yang kondusif. Selanjutnya, kemungkinan krisis keuangan global
akan berdampak buruk secara material terhadap Telkom. Selanjutnya lagi, jaringan Telkom, khususnya jaringan akses kabel, dapat menghadapi potensi ancaman keamanan. Adanya teknologi telepon seluler telah mengerus pendapatan Telkom dalam produk telepon tetap di rumah atau fixed phone. Dan yang terakhir, sebagai BUMN, mereka juga relatif dibebani dengan beragam peraturan dan regulasi yang kerap membuat mereka lamban dalam mengambil keputusan yang strategis. Selanjutnya ada strategi bisnis PT Telkom Indonesia. Yang pertama, Grand Strategi. PT Telkom saat ini sedang mencanangkan untuk bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Untuk memastikan bisnis ini berhasil, Telkom telah membentuk unit media dan digital bisnis yang fokus membangun layanan dan kapabilitas bisnis digital. Untuk peningkatan digital capabilities dan pengembangan bisnis, Telkom secara cermat mengidentifikasi dan tepat memilih strateginya. Dengan konsep build atau dilakukan dengan pengembangan sumber daya yang ada seperti mengadakan training agar lebih produktif, borrow, melakukan skema kemitraan, dan buy atau memanfaatkan sumber daya eksternal yang dilakukan dengan startup, unicorn, dan decacorn. Dengan konsiderasi value proposition perusahaan, adanya pandemik yang melanda hampir seluruh dunia memberikan ruang akselerasi digital sehingga mengharuskan PT Telkom ini untuk mempercepat usaha transformasinya. Nah, selain itu ternyata PT Telkom juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Telkom Group dengan mitra lokal dan internasional untuk mengusung menjadi perusahaan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan membentuk unit media dan digital bisnis berfokus pada layanan dan kapabilitas bisnis digital pada 7 pilar industri seperti musik, video, gaming, travel and tourism, e-commerce, digital advertising, and financial technology. Yang kedua ada unit bisnis strategi. PT Telkom Indonesia memiliki beberapa anak perusahaan yang bergabung dalam Telkom Group. Di antaranya, yang pertama PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel bergerak di bidang operator telekomunikasi seluler berbasis teknologi jaringan GSM, dual band, GPRS, Wi-Fi, Edge, 3G, HSPDA, dan HSPA di seluruh Indonesia. Kedua, PT Multimedia Nusantara atau Telkom Metra bergerak di bidang multimedia Nusantara. Ketiga, ada PT Telkom Satelit Indonesia atau Telkomsat menyediakan sarana dan penyelenggaraan jasa sistem komunikasi satelit perminyakan. Keempat, ada PT PINS Indonesia didirikan untuk menyelenggarakan kerjasama operasi telekomunikasi di wilayah Sumatera. Dan yang terakhir ada PT Metranet sebagai mitra monetisasi dalam industri online seperti perdagangan, tiket online, dan penerbit game online. Untuk unit bisnis strateginya ternyata masih ada beberapa anak perusahaan lagi seperti PT Telekomunikasi Indonesia Internasional yang bergerak di bidang pengelolaan telekomunikasi internasional dan bisnis telkom di luar negeri. Ada PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk sebagai perusahaan yang memenuhi kebutuhan penempatan BTS bagi para operator telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Lalu ada PT Graha Sarana Duta bergerak di bidang jasa konstruksi, PT Telkom Akses bergerak di bidang penyediaan layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan, dan terakhir ada PT Napsindo Primatel Internasional bergerak di bidang bisnis dan pemasaran. Untuk selanjutnya ada fungsional strategi yang dilakukan oleh PT Telkom. Pertama, operasional, yaitu pengembangan jaringan telepon tidak bergerak, seluler dan jaringan data, standarisasi kualitas bahan baku, efisiensi untuk menekan harga jual, dan melakukan riset dan pengembangan teknologi. Fungsional strategi yang kedua ada di bagian keuangan, yaitu poinnya menyusun kebijakan dalam prosedur pelaporan,
kebijakan akuntansi yang signifikan pada penyusunan laporan keuangan. Dan untuk yang pemasaran, strategi baruan promosi, strategi messaging dan positioning, strategi branding, dan internal communication. Lalu untuk sumber daya manusia, ada pengembangan karir untuk memotivasi karyawan, pemberian penghargaan untuk karyawan berprestasi, pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja, dukungan IT untuk mendukung komunikasi internal, dan penegakan budaya kerja dan etika bekerja. Lalu yang terakhir di sini ada implementasi PT Telkom Indonesia. Keadaan tidak terhindarkan yang terjadi saat ini secara tidak langsung mengubah gaya hidup dan kebutuhan masyarakat untuk mengakselerasi adopsi digital masyarakat. Nah, penerapan kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus seperti PSBB dan WFO/WFH menyebabkan pergeseran kebutuhan masyarakat akan internet. Langkah PT Telkom yang mengusung strategi akselerasi digitalisasi dengan menjadikan digital bisnis Telkomsel dan IndiHome sebagai mesin utama penyedia jasa serta terus melakukan pembangunan infrastruktur pada sisi darat, laut, dan udara untuk mendukung transformasi tersebut terbilang tepat dan efektif dalam pemenuhan pergeseran kebutuhan masyarakat pada saat ini. Cukup sekian dan terima kasih sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.